Perkenalkan, nama saya Denny Permadi. Saya pemilik lahan Dekopon ini. Mula-mula saya lihat dari Google, nanam Dekopon itu bagus, harganya bagus. Mula-mula ya gitu. Langsung saya coba-coba beli lah gitu ya, saya coba beli. Saya beli pertama-tama 150, udah 150 pohon langsung. Ya langsung ditanam di sini. Ya. Sekarang sudah menginjak 6 tahun. Kan asal muasalnya saya dari sayur. Kalau nanam buah-buahan belum pernah gitu, belum pernah. Jadi kesulitannya nggak tahu lah cara-caranya dari dulu. Kalau ini kan saya menunggu 5 tahun, 4 tahun, nunggu mau panen, jadi lama, jadi uang tuh terus modal dulu ya gitu. Tapi saya mau punya optimis gitu, harganya bakal bagus lagi. Dan saya udah merasakan ini gitu, jadi perkembangannya bagus sekarang. Kalau nanam buah kan cara pemupukannya gimana gitu agak lama sih. Belum kenal gitu hamanya apa aja gitu. Hamanya paling ya lalat buah yang sering itu hama bareng ada ya. Tapi yang harus ditanggulanginya pasti disemprot seminggu sekali, 10 hari sekali. Dan kalau musim hujan sih emang perkembangbiakannya lebih cepat gitu hamanya. Tapi kalau musim kemarau nggak begitu, cuman harus disiram keras. Kalau udah besar gini mah ya paling 3 hari sekali atau seminggu lah udah besar gitu. Ya jeruk Dekopon yang ya sepegang ini emang ya buahnya berat, yang bagus paling 500 gram, 400 gram. Optimisnya saya kalau ngambil ya petik teh jadi dengan sedikit banyak gitulah ya timbangannya. Beda yang jeruk yang kecil-kecil kan ayo ambil tapi timbangannya sedikit. Ya jeruk ini nggak ada bijinya, jadi enak lah kalau nggak mengganggu lah. Kalau makannya nggak harus dibuang bijinya, yang rasanya emang seger. Dan kalau sarapan, belum sarapan juga kalau makan ini nggak apa-apa. Kalau jeruk yang lain kan kalau makan ya pastilah adalah gitu berkendala. Jadi kalau buah-buahan sih manja, nggak nanam lagi, nggak ya panen nanam lagi. Kalau buah-buahan kan nanam 1 kali tapi berawat. Jadi manjang gitu. Katanya sih buah-buahan, terutama jeruk, ada yang sampai 30 tahun. Nggak harus ditebang, nanam lagi, jadi harus dirawat lah. Ya paling bersih-bersih rumput, ranting ininya, biar gak banyak daunnya. Nyemprot 2 minggu sekali. Saya Sari di sini sebagai penyalur, mungkin ya lebih tepatnya menyalurkan buah Dekopon dari para petani di sekitaran Pangalengan ini. Karena Dekopon ini kan belum dikenal di masyarakat kita ya. Karena orang-orang sini kan lebih minatnya itu ke rasa buah mungkin ya, rasanya yang manis. Sedangkan jeruk itu kan cenderung asam ya. Justru jeruk itu, yang namanya jeruk itu sepengetahuan saya memang harus ada asamnya. Karena menjadi khas rasa buah jeruk ya. Sedangkan minat orang-orang di sini kan pengennya untuk sekedar mencoba rasa jeruk aja. Baru nyampe ke lidah, asam udah dilepeh gitu kan ya. Sedangkan Dekopon lokal kita ini kan memiliki rasa yang khas. Jadi manisnya itu ada rasa asamnya. Mungkin dari segi pemasaran ya tersulit itu mengenalkan dulu mungkin ya. Mengenalkan Dekoponnya ini ke masyarakat kita bahwasanya Dekopon lokal itu ada rasa asamnya, dan memang justru jeruk yang bagus itu jeruk yang ada rasa asamnya gitu. Karena peminatnya yang di masyarakat umum kita itu agak sulit, jadi saya masarinnya ke luar kota. Alhamdulillah kemarin saya sempat kirim ke Cimehong. Cimehong itu yang di packing house ya. Untuk yang lainnya mungkin ke perorangan, sekedar untuk hampers sembahyang, hampers Imlek kayak gitulah. Selebihnya mungkin ke perorangan yang ngerti kualitas buah aja gitu. Beberapa petani bahkan mungkin yang pemilik kebun ini saja ya, Pak Denny, itu pertama kali ketemu saya itu jujur beliau tuh sedang dalam keadaan yang putus asa mungkin ya. Karena di saat lagi bagus-bagusnya panen pertama,
beliau agak kesulitan untuk memasarkannya, sehingga beliau lebih memilih menyerah untuk memangkas pohonnya. Saya lihat ya di depan udah sebagian yang dipangkas karena itu memang bagian dari keputusasaan beliau mungkin ya, sehingga memutuskan untuk menebang sebagian pohonnya. Akhirnya ya saya tuh dapat informasi ada kebun loh di sini, kebun dekopon yang memang keadaannya tuh mengkhawatirkan sih saat itu dari segi pengelolaan mungkin. Akhirnya waktu itu ketemu saya, alhamdulillah ketika saya ambil beberapa kilo untuk sampel, alhamdulillah masuk. Nah sampai berlanjut lah sampai kiriman ke Surabaya, ke Bali, pasarnya lumayan lah saat itu. Ini kebetulan panen kali kedua ini, di tahun sekarang itu panen kembali. Nah pemasarannya mungkin sekarang sih terkendala, sangat sulit mungkin untuk memasarkan. Besar sekali keinginan saya tuh dekopon lokal dari kita itu, khususnya dari Bandung ya. Pengennya itu saya tuh sampai ke pasar luar gitu. Jadi tidak hanya yang impor aja masuk ke kita, tapi kita juga bisa mengekspor gitu. Itu mungkin keinginan saya pribadi ya, dan saya mewakili petani-petani di sini yang banyak mengeluh tentang pemasaran yang agak sulit ya. Mungkin karena pengaruh buah yang impor yang rasanya lebih manis itu aja sih kayaknya. Karena kalau memang ini rasanya udah sama kayak impor aja, kayaknya minatnya udah lumayan. Dan mungkin dari segi harga ya, karena memang ini harga buah dekopon yang lokal itu cenderung lebih mahal ya daripada yang impor itu, mungkin karena dari segi perawatan dan dari segi kelangkaan juga masih langka lah yang menanam ya. Selain itu juga dari segi rasa ya, karena banyak diantaranya petani itu yang mengeluhkan, misal nih saya punya garapan nih 5 kebun, tapi tidak semua kebun rasa dekoponnya tuh sama gitu. Jadi ada beberapa kebun yang cenderung rasanya tuh asam kecut ada, walaupun itu dekopon sama lokal juga ya. Menjadi alasan juga kenapa dekopon lokal itu lebih tinggi harganya, sehingga tidak masuk ke pasaran kita yang notabene ibu-ibu lah ya, ibu-ibu ke pasar nyari yang murah tapi manis kan gitu ya. Setahu saya dan mungkin sepengalaman saya mengkonsumsi dekopon ini justru ya Mas, saya tuh punya lambung kan ya. Ketika saya makan jeruk yang asam atau buah lainnya pun itu yang asam, lambung saya akan terasa sakit ya. Tapi dekopon ini walaupun memiliki rasa yang asam, saya nggak pernah gitu sampai lambung tuh kerasa perih gitu, nggak pernah. Udah gitu ini si kulit jeruknya itu kadang kalau ada yang lagi sakit batuk, awalnya sih memang bukan coba-coba sih, pernah dengar juga, pernah lihat juga ya saya satu artikel gitu, katanya kalau orang batuk yang lama susah sembuh, coba kan si kulit jeruk. Akhirnya saya coba nih, karena kebetulan kan yang saya punya kulit jeruk dekopon, dan alhamdulillah qadarullah sembuh gitu waktu itu. Pernah coba juga, berarti memang ada khasiat tertentu ya yang terkandung di buah dekopon ini. Kalau untuk buah jeruk dekopon lokal ini cenderung memiliki ukuran yang lebih besar. Beberapa kali saya panen gitu ya, yang masuk ke market itu memang ukurannya bahkan ada yang lebih dari ini, ada yang sampai 700 gram, ada yang 500 gram. Yang masuk market itu rata-rata di antara 400 sampai 600 gram itu rata-rata. Di Pangalengan kebetulan yang saya garap itu ada sekitar 4 kebun. Masing-masing kebunnya itu ada yang sampai hanya sekitar 200 tumbak, sampai ada yang 1 hektar ada. Sekali panen itu Mas, kalau lagi bagus ya itu mungkin dari satu pohon aja bisa sampai 5 kilo itu sekali satu pohonnya itu. Kita juga pilih-pilih ya yang bisa dipanen tuh ukuran yang masuk ya. Paling itu sekitar kalau dari satu kebun aja bisa panen dalam 1 minggu. Itu mungkin kalau lagi musim sekitar 2 kintalan lah bisa. Untuk menarik minat penyuka buah ya, mungkin harus nyoba dulu mungkin ya dekoponnya, karena untuk yang nggak tahu hanya sepintas dengar harga aja udah males orang ya, dengar masa jeruk kayak gitu udah gitu asem kan ya. Mungkin harus nyoba dulu, cobalah bandingin ketika kita makan dekopon lokal saya ini dengan
dengan buah-buah lain yang manis, coba dirasain gitu sensasinya makan dekopon lokal saya. Pernah juga mendengar keluhan petani-petani yang saya salurkan buahnya itu ya. Mereka itu rata-rata mengeluhkan dari segi pemasaran dan mungkin karena minat kita yang sebetulnya pengen ini tuh sampai ke pasar luar ya Mas. Mungkin bisa ada bantuan dari pihak yang terkait yang bisa membantu mungkin untuk mengenalkan gitu bahwasanya Indonesia tuh punya loh buah dekopon lokal yang rasanya benar-benar khas gitu, sehingga orang luar juga mungkin minatnya akan semakin tertarik gitu ya untuk membeli mungkin ya dari pihak mana saja gitu, siapapun itu mungkin yang bisa memfasilitasi gitu untuk pemasaran ini gitu Mas. Karena saya kan pemasaran jujur hanya sebatas dari kontak WhatsApp, dari medsos sendiri lah pribadi gitu ya, nggak sampai kayak ada yang iklan gitu bersponsor gitu, nggak. Belum. Teman-teman yang pengen jeruk dekopon lokal saya yang pengen icip-icip bisa datang langsung mungkin ke Pangalengan, ke Bandung Selatan, bisa menghubungi kontak saya di WhatsApp mungkin di 0899 386 1799. Nah mungkin kalau ke IG juga bisa, ke IG saya bisa di @sarimunawar ya. Harapannya jeruk dekopon harganya segera naik, banyak dikenal ya, banyak dikenal sama orang, banyak dikonsumsi ya, mudah-mudahan bisa ekspor juga gitu. Nanam dekopon sebenarnya perawatannya nggak begitu sulit sih dekopon. Kalau mau nanam yang paling utama ya pemupukan, kalau kemarau penyiraman, kalau ada hama disemprot, dan yang penting ya fokus lah.